Assalamualaikum sahabat Kuba TV, kembali lagi di channel Kuba TV dalam acara Ngosan, ngobrol santai tentang kesehatan. Baik, jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi dari Rumah Sakit Punten. Kita sudah kedatangan lagi nih, ahli gizinya dari Rumah Sakit Punten. Oke, langsung saja ya, kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Gita lagi. Assalamualaikum Mbak Gita. Waalaikumsalam Mbak Bella. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Gita? Alhamdulillah sehat. Mbak Bella sendiri gimana? Alhamdulillah, Iya. luar biasa. Gak bosan-bosan kan Mbak Git? Kita undang ke sini. Nggak bosan kok. Jangan Masih ya. seneng banget. Oke Mbak Gita, untuk ngosan kali ini nih, Iya. Mbak Gita mau ngobrolin tentang apa nih yang Oke, menarik? kayaknya kali ini topik yang menarik itu anemia ya Mbak Bella. Anemia. Oke, anemia yang terjadi. Anemia pada remaja khususnya. Oh, anemia pada remaja gitu ya. Oke, jadi anemia sendiri tuh boleh dijelaskan sedikit tentang anemia kepada sahabat Kuba TV? Anemia itu adalah kondisi di mana kita di dalam tubuh kita tuh sel darah merahnya itu kurang dari normal. Seperti itu. Sel darah merahnya Sel darah merah kurang. kurang dari normal, artinya kurang dari normal. Jadi kurang dari normal itu seperti apa? Karena kita ini bahasnya remaja ya, Mbak Bella ya. Remaja itu rentan usianya tuh 10 sampai 19 tahun kalau menurut WHO ya. Nah, anemia sendiri ini kadarnya kurang dari normalnya itu dikelompokkan dari kelompok usia sama kelompok jenis kelamin. Jadi karena kita remaja usia 10 sampai 19 tahun, jenis kelamin perempuan sama laki-laki itu beda. Kalau perempuan remaja itu paling enggak di sel darah merah kita itu dalam tubuh itu 12 sampai 15 mg kadarnya. Oh ya, betul. Kalau yang laki-laki? Kalau untuk laki-laki remaja itu 13 sampai 17 gitu. Oh, berarti lebih banyak laki-laki. Lebih banyak laki-laki. Itu kan membicarakan tentang normalnya ya. Emang kalau seumpama terjadi nggak normal nih, apa yang terjadi sih Mbak Gita? Kalau terjadi nggak normal itu ada beberapa sih. Kalau khususnya pada remaja itu biasanya kan yang namanya remaja kan sekolah ya. Nah sekolah ini kita butuh konsentrasi. Sedangkan kalau dia anemi, dia kurang kadar Hb-nya, nanti dia tuh di sekolah jadi nggak konsen. Otomatis kalau konsentrasinya berkurang, dia kan jadi di kelas tuh entah ngelamun, entah loyo atau seperti apa, sehingga dia nanti prestasinya belajarnya menurun. Oke, mempengaruhi nih ya, mempengaruhi belajarnya jadi untuk remaja-remaja ini ya. Terus kemudian ada juga mempengaruhi daya tahan tubuhnya dia. Jadi kalau dia daya tahan tubuhnya menurun, kemudian dia kan gampang terpapar infeksi. Gampang sakit lah ya. Infeksi ya, sakit. Kalau dia gampang sakit, di usia remaja yang dia harusnya pertumbuhan perkembangannya bagus, nanti dia jadi terhambat gitu. Selain dari faktor belajarnya gitu ya, konsentrasinya juga dari kesehatannya juga. Jadi intinya tuh anemia pada remaja ini dampaknya itu lebih ke produktivitas, pertumbuhan sama perkembangannya dia. Gitu. Tadi kan ada dibedakan yang laki-laki dan perempuannya nih ya. Nah, memang sebenarnya ada nggak sih bedanya terus apa cuma nanti ternyata cenderung perempuannya nih yang bisa kena atau gimana nih? Gitu ya. Jadi yang lebih rentan terkena anemia itu sebenarnya perempuan, Mbak Bel. Anemia itu bisa nimpa siapa aja, mau laki-laki, mau perempuan, itu bisa anak-anak, dewasa. Itu bisa, cuman kalau di perempuan tuh dia lebih rentan. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu sendiri kan perempuan tuh mengalami siklus menstruasi ya. Oh iya, ada faktor berpengaruh dari itu ya. Setiap bulannya dia menstruasi sehingga dia kan mengeluarkan sel darah merah. Nah itu dia kehilangan itu tadi sehingga dia anemia. Gitu rentannya sih di perempuan. Oke, sudah disebutkan ya tentang antara perbedaan laki-laki dan perempuannya. Sekarang tanda gejalanya nih Mbak Gita. Kalau orang kekurangan sel darah merah itu gimana? Tanda-tanda gejalanya sih umumnya mereka tuh lemas, gampang capek, terus pucat, terus ada nafsu makannya menurun, kadang ada juga yang bisa sampai sesak kayak gitu. Itu sih gejala-gejala umumnya gitu ya. Jadi dia mungkin gampang gampang capek gitu ya jadinya ya. Kalau misalkan kok kayaknya wajah aku nih pucatnya dalam arti kadang kita kan pucat mengartikan bibirnya putih, tapi itu wajahnya kayak pucat nggak seger gitu lah. Bukan yang putih glowing gitu ya? Oh bukan, kalau putih glowing mah mantap.
Oke, lanjut nih. Terus dari gizi sendiri nih, dari ahli gizinya, upaya untuk menangani anemianya itu gimana Mbak Gita? Kalau dari segi gizi, otomatis pasti asupan ya, tentang makanan. Kita pola konsumsi yang makanan yang mengandung Fe atau zat besi, kemudian sama protein, sama vitamin C aja yang perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena Fe atau zat besi ini sendiri merupakan komponen utama pembentuk pembentuk sel darah merah. Hemoglobin itu sendiri, dia komponen utama. Sedangkan protein ini dia berperan sebagai apa ya istilahnya, dia tuh pengangkutnya si zat besi ini. Jadi kan kita makan tuh, makan terus zat-zat gizi yang ada di dinding saluran cerna kita ini tuh diangkut, dia dibawa sama si protein, dibawa ke dalam darah, kayak gitu. Nah makanan kan, kalau makanan ada mengandung apa-apa tadi, nah Fe-nya ini dia bawa tuh sama protein ke dalam darah, gitu, sama si protein ya. Kemudian kenapa vitamin C yang perlu ditingkatkan? Karena vitamin C ini dia meningkatkan penyerapannya si Fe-nya, zat besinya. Jadi dia lebih gampang diserap oleh tubuh, sehingga kan lebih mudah, sehingga kita kayak lebih mudah gitu untuk diserap. Berarti antara zat besinya, terus dari protein sama vitaminnya ini berpengaruh gitu ya Mbak Gita ya. Kalau cuma zat besi aja juga nggak baik gitu ya. Iya. Kalau cuma makan protein terus gitu juga nggak bagus. Berarti memang harus diseimbangkan. Ya ada kadar-kadar tertentu di dalam tubuh, jadi nggak harus yang banyak-banyak makan apa zat besi, terus kayak vitamin sama protein, itu secukupnya aja. Nah kita kan ini bahasnya remaja nih Mbak Bella ya. Jadi emang kita nggak boleh mengkonsumsi sesuatu itu kan berlebihan ya, seperti yang saya bilang waktu yang lalu. Jadi Fe, terus kemudian protein sama vitamin C ini juga ada kadar tertentu yang harus dipenuhi. Jadi nggak berlebihan nggak baik, kurang pun nggak baik. Jadi kalau di remaja sendiri, karena kita bahasnya remaja ya Mbak Bel ya, di remaja sendiri kebutuhan Fe atau zat besi dalam sehari itu adalah 11 sampai 15 mg per harinya. 11 sampai 15 mg. 11 sampai 15 mg. Nah, itu tuh bisa dipenuhi dengan dari berbagai macam bahan makanan. Banyak. Jadi seperti ada contohnya hati ayam, dia itu per 100 gramnya udah mengandung 15. Berarti kan tadi dalam 11 sampai 15 ya. Berarti dalam satu hari sudah bisa tercukupi dengan makan 100 gram ya. 100 gram hati ayam. Kemudian terus ada lagi kerang. Nah, kerang itu sekitar 15,6 miligram dalam 100 gramnya. Nah, udah banyak kan, bervariasi juga. Terus kemudian ada daging sapi, itu sekitar 2,6 per 100 gramnya. Memang agak dikit dari yang lain ya. Kemudian ada lagi telur ayam. Telur ayam itu sekitar 3 mg per 100 gramnya. Oh gitu. Berarti kalau suka makan telur nih, berarti harusnya makan berapa ya? Sekitar pagi mungkin 1, siang 1, kemudian malamnya 1, kayak gitu bisa, atau dicombine juga bisa. Paginya hati ayam, terus siangnya telur, malamnya kerang, tuh udah terpenuhi kan. Itu kalau dari lauk-lauk hewani ya. Kemudian ada juga dari lauk nabati di tempe. Tempe itu juga ada sekitar 4,9 per 100 gramnya. 4,9, jadi makan telur goreng plus tempe goreng, udah dapet tuh berapa, dikalkulasi berapa kan. Kemudian dari lauk hewani sudah, dari lauk nabati sudah, kemudian di sayur pun juga ada bayam. Nah bayam itu sekitar 5,7 per 100 gramnya gitu. Kemudian ada di daun kelor, seperti yang kemarin saya ingat banget bilang ya, daun kelor itu tinggi Fe. Nah itu memang cuma 7 mg aja per 100 gramnya. Cuma nanti kalau ada sekarang kan teknologi lagi ini ya, bagus-bagusnya ya, bisa daun kelor segar itu sama tepung itu beda gitu. Kalau diekstrak itu dia Fe-nya lebih tinggi. Itu dari sayuran. Kemudian ada satu lagi dari buah bit. Nah ini dia yang paling kecil, cuma 1 mg per 100 gram. Tapi manfaatnya ada Fe-nya nih ya. Manfaatnya ada Fe-nya. Itu sih contoh-contoh yang mengandung Fe.
Kemudian apalagi tadi? Apalagi yang mungkin dari buah-buahnya, apalagi nih selain buah bit, karena kan kalau semua di area Batu ini buah bit kan agak susah ya gitu. Jadi mungkin contohnya apa nih Mbak Gitu, buah yang mungkin mudah dikonsumsi nih? Gitu ya. Kalau buah sendiri memang nggak banyak Mbak Bel yang mengandung Fe, tapi ada yang mengandung vitamin C. Nah, Fe ketemu vitamin C, klop tuh dia kan. Karena memang saling menguntungkan, Saling gitu ya. menguntungkan. Tadi kan ada Fe, ada protein, ada vitamin C. Nah, itu tadi yang saya sebutkan mengandung Fe. Sedangkan yang saya sebutkan tadi lauk-lauk nabati itu, lauk-lauk hewani, itu juga mengandung protein juga. Jadi sudah pas ya, tinggal yang vitamin nih. Vitamin C ada di jambu biji. Jambu biji banyak nggak sih di Batu? Banyak ya? Lumayan ya. Bisa dapat tuh kalau jambu biji. Mengandung banyak vitamin C. Vitamin C sekitar 152 mg vitamin C-nya dalam jambu biji per buahnya. Udah banyak. Nah, sebelumnya kebutuhannya berapa sih ya vitamin C? Tadi aku lupa bilang. Nah, vitamin C ini pada remaja itu kebutuhannya sekitar 65 sampai 90 mg per harinya. Kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan kita makan jambu biji satu aja, dia udah mengandung 125 mg, udah sudah sangat terpenuhi ya. Gitu. Soalnya kalau terlalu banyak pun dia akan keluar, itu tadi keluar bersama dengan kita buang air kecil, seperti itu. Sudah banyak sekali ya. Oke, contoh-contohnya itu tadi. Oke, jadi sudah ada dijelaskan nih tentang makanan Fe-nya, sudah dijelaskan proteinnya untuk membantu mengangkut Fe-nya tersebut, sama vitaminnya yang saling menguntungkan nih. Oke ya. Oke, itu untuk yang anemia remaja ya Mbak Gita ya. Ada yang mau disampaikan lagi enggak nih untuk teman-teman remaja sahabat Kuba TV yang ada di rumah? Enggak sih, ini aja mungkin ya itu tadi ya, aku kasih satu contoh lagi menu aja menu makanan ya. Itu tadi misalkan kita makan pagi itu telur goreng, terus tempe bacem, kemudian sayur bayam atau kangkung, terus buahnya buah jeruk. Nah, itu udah lengkap banget, kita mengandung tinggi Fe, tinggi protein, kemudian sama ada vitamin C-nya juga kita dapat. Ada lauknya, sayurnya, karbohidratnya, sama vitaminnya. Oke, sudah lengkap ya. Itu udah harus peraturan pertama ya dalam ilmu gizi kita, harus ada karbohidrat, protein, lemak, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Gita ya. Wah, sudah banyak sekali nih dikasih informasi tentang berbagi. Iya, sangat memotivasi nanti untuk sahabat-sahabat Kuba TV di rumah ya. Ya, terutama yang remaja ya Mbak. Iya, nantinya biar bisa diterapkan, biar kalau sekolah itu nggak lesu, nggak gelendot gitu ya. Terus sama aku kasih ini aja deh slogan kali ini kayak slogannya. Ini tuh tema Hari Gizi Nasional kita di tahun 2021 ini. Tepatnya Hari Gizi Nasionalnya sudah tanggal 25 Januari sih. Oh ya. Nah, itu slogannya remaja sehat bebas anemia. Itu remaja sehat bebas anemia. Oke, sahabat-sahabat Kuba TV, itu tadi penjelasan dari Mbak Gita tentang anemia untuk pada remaja gitu ya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Kuba TV semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk follow dan subscribe IG dan YouTube kita di bawah ini. Oke, terima kasih Mbak Gita ya. Sampai jumpa di ngosan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.